Selamat datang kembali di segmen kedua, masih di topik Coastal Spatiotemporal Dynamics atau dinamika spatiotemporal yang berkaitan dengan daerah pesisir. Kali ini kita akan membahas dengan lebih spesifik, yaitu mekanisme apa saja yang mempengaruhi geomorfologi dari sebuah pesisir. Mari kita mulai. Sedikit mereview kembali, kita harus terus mengingat bahwa pesisir atau pantai itu merupakan salah satu daerah atau lingkungan yang sangat luas, kemudian dinamis, karena kita bisa menemukan banyak faktor di sana, yaitu faktor geologi, kemudian fisis, biologi, kemudian jangan lupa ada juga faktor non-alam, yaitu faktor dari manusia. Hal-hal ini atau faktor-faktor ini sangat bertanggung jawab atau sangat memiliki peran untuk membentuk pantai tersebut dan juga menentukan karakteristik kedinamisan pantai tersebut. Mekanisme-mekanisme yang di atas tadi diakibatkan karena adanya pengaruh dari tektonik untuk geologi, kemudian iklim, ekologi, dan juga tadi kegiatan manusia atau antropogenik. Gambar di kanan merupakan mekanisme apa saja yang mempengaruhi coastal geomorfologi atau geomorfologi pesisir. Gambar ini diambil dari Osjord dan Ergin tahun 2012. Terdapat 5 hal atau 5 kategori yang sudah dirangkum di sini. Yaitu yang pertama adalah sediment budget, climate, relative sea level, kemudian human activities, dan juga coastal process. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah coastal process. Dalam hal ini sangat oceanografi, yaitu dalam coastal process ini adalah proses apa saja yang terjadi di daerah pesisir, meliputi gelombang, pasang surut, angin untuk interaksinya dengan udara. Kemudian ini ada beberapa ada contoh ekstrim yaitu badai, dan kemudian ada juga interaksi dengan sungai atau stream discharge atau buangan dari sungai. Kemudian selanjutnya sedimen budget. Ini merupakan salah satu aplikasi dari oceanografi berkaitan dengan coastal process. Dalam sedimen budget ini kita bisa menemukan subkategori atau event-event atau fenomena apa saja yang terjadi pada lingkup sedimen budget. Itu ketika sebelumnya kita sudah membahas stream discharge atau debit sungai atau buangan dari sungai. Nah, ini kita juga bisa membahas sedimen budget berdasarkan itu, yaitu berdasarkan dari informasi atau pemahaman bahwa salah satu input sedimen ke pesisir adalah dari sungai. Kemudian ada shoreline erosion, yaitu juga berkaitan dengan sedimentasi dan juga erosi, dan juga deposit dari offshore, dari lepas pantai, atau bisa juga berkaitan dengan erosi menuju lepas pantai dari pantai. Jadi ada buangan atau ada proses erosi daerah pantai, kemudian sedimen yang tersebut dideposisi di daerah lepas pantai. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai iklim. Iklim merupakan isu yang sangat sering dibahas mungkin 10 tahun terakhir ini. Kemudian hal ini berkaitan dengan laut sangat erat karena laut merupakan salah satu penyimpan panas paling besar di bumi. Kemudian karakteristik ini menyebabkan ketika adanya perubahan iklim, laut akan terpengaruh juga, begitu juga daerah pesisir. Beberapa parameter atau fenomena yang sering dibahas berkaitan dengan iklim dalam hal laut adalah temperatur, kemudian presipitasi karena ada perubahan dari temperatur, dan juga transpirasi atau evaporasi di sini. Dari membentuk hujan, kemudian proses penguapan, hal-hal itu mempengaruhi bagaimana daerah pesisir merespon. Atau juga bagaimana daerah pesisir terbentuk karena misalkan ketika makin banyak hujan, maka akan lebih banyak pelapukan dan akan cenderung lebih banyak erosi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah relative sea level atau muka air relatif. Nah, hal ini biasanya kita kaitkan dengan adanya perubahan iklim yang mengakibatkan adanya kenaikan muka air laut atau sea level rise atau SLR. Nah, dalam gambar ini dibahas atau dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah eustasi. Eustasi adalah faktor yang mempengaruhi tinggi muka air akibat adanya perubahan air itu sendiri. Misalkan kita dalam hal ini untuk memulai bahasan adalah misalkan ada perubahan iklim, kemudian ada kenaikan temperatur. Nah, kenaikan temperatur pada air laut ini akan menyebabkan ekspansi secara termal dan akan meningkatkan volume dan secara tidak langsung akan meningkatkan tinggi muka air.
Kemudian ada juga mencairnya es, itu akan menambah suplai air ke air laut. Kemudian ada subsidence atau mengenai muka tanah, ini berkaitan dengan bisa jadi tektonik, bisa jadi juga non-tektonik. Seperti misalkan di daerah Jakarta, kita tahu muka tanahnya berkurang atau turun secara kontinu setiap tahunnya, itu akibat adanya penggunaan air tanah yang sangat intens atau sangat masif. Kemudian ada juga local sea level change, ini bisa berkaitan dengan kegiatan tektonik di daerah sana. Kemudian yang terakhir, setelah kita membahas semua faktor alam, yaitu mulai dari coastal process, kemudian sedimen budget, terus ke climate dan relative sea level atau mungkin sea level rise, kita akan membahas mengenai aktivitas manusia atau faktor antropogenik, yang dalam hal ini adalah merupakan satu-satunya kategori non-alam. Nah, dalam hal ini, meskipun kegiatan manusia ini berlangsung atau pengaruhnya itu berlangsung dalam waktu yang relatif lebih singkat, tapi pengaruhnya atau perubahannya bisa sangat mencolok, seperti misalkan pengerukan, kemudian development dari sungai, kemudian pembentukan atau pembuatan coastal structure seperti jetty atau breakwater, kemudian beach maintenance atau penanganan pantai. Dalam hal ini misalkan pantainya terjadi erosi, bisa saja pantainya itu diisi kembali oleh pasir dan itu secara muka pantai atau misalkan dari garis pantai itu akan berpengaruh, akan berubah sangat drastis dalam waktu yang sangat singkat. Sekian untuk pembahasan segmen 2 kali ini. Terima kasih.